Selamat datang di channel TV Gus Muhammad. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar dapat mengetahui update terbaru dari channel kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbus shabirin. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Dengerin. Nah, sabar itu ana 4. Aku sabar aku. Sabar itu gimana? Sabar itu ada 4. Wallahu yuhibbus shabirin. Allah itu mencintai, menyukai orang-orang yang sabar. Nah, sabar itu ada 4. Apa sabar itu? Sabar untuk taat kepada Allah. Lagi keadaan susah, lagi keadaan pusing, sumpah, tapi dia bisa sabar. Sabar untuk taat kepada Allah. Itu sabar. Itu sabar yang pertama. Terus sabar yang berikutnya, walaupun dia menemukan sesuatu yang gak enak, kecepit, kecepot, kejepit, terinjek, terdolimi, dicepit oleh masalah, dicepit oleh apapun, tapi tetap pintu peluang untuk yang haram, yang dilarang Allah terbuka, tapi dia tetap gak mau. Itu sabar dari larangan-larangan Allah. Dia tetap taat. Nah, sabar yang berikutnya yaitu sabar ketika terbentur musibah dan terbentur masalah. Diceritakan bahwa Nabi Allah Zakaria itu diuber-uber sama orang Yahudi, mau dimatiin. Jadi orang-orang Israel itu sering sekali membunuh para nabi. Nabi Jirjis itu sampai dibunuh 100 kali dia masih hidup, dipanggang, dibakar itu masih hidup. Nabi Jirjis, diantara mukjizatnya dia dimatiin 100 kali dia tetap hidup. Nabi Allah Jirjis. Dan ini Nabi Allah Zakaria. Suatu ketika dia mau dimatiin, dibunuh oleh Raja Herodes. Raja Herodes ini kepingin menikahi anak perempuannya. Jadi istrinya punya anak tirinya mau dinikahin karena anak tirinya juga haus kekuasaan, tapi dilarang oleh Nabi Allah Zakaria. Tak peduli kamu pemerintah, tak peduli kamu raja, sekali hukum Taurat gak bisa. Padahal imam-imam waktu itu, orang-orang alim waktu itu setuju karena takut disiksa oleh raja. Nah, cuma yang gak setuju adalah Nabi Allah Zakaria. Nabi Allah Zakaria ini punya saudara namanya Imron. Imron punya anak namanya Siti Maryam. Siti Maryam punya anak namanya Nabi Allah Isa. Jadi Siti Maryam itu punya bapak namanya Sayyidina Imron atau saudara Imron. Imron punya saudara namanya Zakaria. Zakaria punya anak namanya Nabi Yahya. Gak setuju, akhirnya dikejar-kejar sampai ingin dipateni. Makanya yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi. Paling berat. Pernah anaknya Rasulullah waktu itu juga berat. Ketika Rasulullah ngumumno bahwa dia itu nabi,
anak perempuannya yang pertama itu langsung dicerai oleh suaminya. Bapakmu ngaku nabi, kau tak cerai, sono pulang sendiri. Sia-sia langsung anaknya. Pokoknya lek wis wong alim, nabi iku resukune paling besar. Tapi gak terasa karena kecintaannya kepada Allah melebihi segalanya. Lo pernah juga Rasulullah itu mantune kafir Quraisy. Jadi di medan perang ketemu karo mantune perang. Rasulullah panglima, mantunya ikut kafir Quraisy. Jadi deg-degan antara apa itu morotua dan mantu. Akhirnya iya apa ini mantuku satunya, aduh morotua. Singkat cerita akhirnya ketangkep. Akhirnya anak Rasulullah yang teri, ya anu ya bebas nopo bojoku. Kateko akhirnya dibebas. Jadi campur aduk, gak seperti enak yang dibayangkan. Abdullah nama ayahnya. Terus apa itu? Aminah ibundanya. Abu Thalib pamannya. Apa mana? Siti Khadijah istrinya. Salah nada. Tadi banyak masalahnya Rasulullah. Jadi ketika dia jadi nabi, sebelum jadi nabi itu anaknya udah rumah tangga. Begitu jadi nabi, anak-anaknya itu ada yang dicerai langsung oleh suaminya. Pulang ke rumahnya Rasulullah, kenapa nak? Aku dicerai oleh suamiku gara-gara sampean ngaku nabi. Padahal rumah tangga saya udah ayam tentrem. Ya sikur. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah famay yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilupakan oleh amwalukum, harta-hartamu, wa auladukum, oleh anak-anakmu, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Famay yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jika kamu berbuat demikian, maka kamu termasuk orang-orang yang rugi. Akhirnya Nabi Zakaria itu dikejar-kejar sampai dia lari ke dalam hutan. Hitungannya jadi buronan pemerintah. Sampai foto-foto ini dipasang kalau sekarang ya kan, dipasang. Buronan Nabi Zakaria, buronan Nabi Zakaria, buronan Nabi Zakaria. Otomatis istrinya nangis. Ya Allah, anaknya yang namanya Yahya juga nangis. Ya resikonya mati, depan dengan rojo. Itu selama bertahun-tahun dikejar, pelarian sono, lari sono, lari sini, lari sono. Suatu ketika di Nabi Zakaria pas lari, di hutan itu ada pohon sebesar rumah. Pohonnya sebesar rumah. Kemudian pohon itu dilus-elus. Pohon, belahlah. Aku berlindung. Saya akan lindungi aku. Akhirnya pohon tadi belah. Kalau di Indonesia kan di Indonesia kan ada batu belah, ya. Di daerah mana itu batu belah itu? Terus Nabi Zakaria ngomong ke pohon, pohonnya kemudian belah. Akhirnya Nabi Zakaria sembunyi di dalam pohon.
Setelah dia mendengar bahwa Nabi Zakaria di dalam pohon, ada yang lihat. Nabi Zakaria ngomong, "Ya pohon, ya sajarah, masukkanlah aku ke dalammu." Kemudian pohon itu pecah dan dia masuk ke dalamnya. Kemudian pohon itu rapat lagi untuk menyembunyikan Nabi Zakaria. Kemudian iblis menyerupai manusia ngomong nangone pasukannya Raja Herodes. "Hei bro, kamu tahu nggak Zakaria di mana?" "Nggak tahu." "Nah, Zakaria itu sembunyi di dalam pohon." Aneh-aneh aja. Masa manusia di dalam pohon? Mana nggak ada bekasnya. Kalau kamu nggak percaya, kamu gergaji itu pohon untuk menjadi 2 bagian. Gerajian pohon itu biar kamu tahu. Akhirnya digerajilah pohon itu. Pas digeraji, krok 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 krok. Nabi Zakaria kesakitan. Aduh, sakit. Pohon itu akhirnya keluarlah darah. Jadi bukan getah yang keluar, tapi darah. Akhirnya betul-betul lah mereka mengerjakan, kemudian sampai pohonnya tadi belah dan keluarlah darah. Nabi Zakaria kesakitan. Aduh, sakit. Ditegur sama Allah, "Jika kamu sambat lagi, jika kamu ngeringik lagi, aku cabut kenabianmu." Tidak ada seorang hamba yang terkena musibah lalu dia berpegang kepadaku kecuali aku akan memberinya sebelum ia minta, dan aku akan mengabulkan sebelum ia berdoa. Tidak ada seorang hamba pun yang terkena musibah lalu bergantung kepada makhluk selainku. Nah, ini Nabi Zakaria tadi minta tolongnya kepada pohon, lupa. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, begitu digeraji, lek kon jerit meneh, ngomong adu maneh, sambat maneh, tak cabut kenabian. Akhirnya pasrah mang digeraji, grok 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 grok, krik 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 krik, gruk 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 gruk. Allah, akhirnya belahlah menjadi 2 dan yang keluar adalah darah. Ketika gergaji itu sampai pada otaknya, kepalanya Nabi Zakaria berteriak, sakit. Kemudian ditegur jenenge Nabi. Beda lek wong Nabi pasti ditegur. Seandainya engkau mengatakan sekali lagi, wahai Zakaria, maka aku keluarkan, aku cabut kenabianmu. Lu gue Akhirnya Nabi Zakaria menggigit bibirnya, bersabar, dan mereka membelahnya menjadi 2 bagian. Waqala Rasulullah SAW, tidak ada seorang hamba yang terkena musibah lalu dia berpegang kepada Allah, aku tetap nak Gusti Allah, tetap nak Allah, apa? Kecuali aku memberinya sebelum ia meminta kepadaku, dan aku akan mengabulkan sebelum ia berdoa kepadaku. Dan tidak ada seorang hamba pun yang terkena musibah, ya, tidak ada seorang hamba pun yang terkena musibah kemudian dia bergantung selain Allah, selain kepadaku, kecuali aku tutup pintu-pintu langit, tak tutup, gak tak tulungi. Aku tutup pintu-pintu langit baginya, karena dia bergantung kepada selain Allah. Akhirnya meninggallah Nabi Allah Zakaria. Nangis istrinya. Tinggal anaknya 1, yaitu Nabi Yahya. Gak lama kemudian Nabi Yahya juga sama,
meninggal juga nyusul bapaknya. Makanya penderitaan yang paling itu adalah para nabi dan para rasul. Nabi Yahya berani kayak bapaknya, aku tetap gak setuju, dikejar kemudian sama nasibnya mirip bapaknya, tapi namanya diabadikan oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki kelasnya nabi ya, nabi lah ditegur sampai Allah kayak gitu. Nabi Yunus ditegur oleh Allah sampai ditelan sama ikan paus. Itu tegurannya nabi keras-keras. Lek sampean mah enggak, paling ese gak payu menurut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Malik ya Allah ya Quddus. Allah ya Salam ya Allah ya Mu'min ya Allah ya Muhaimin ya Aziz ya Allah ya Jabbar ya Allah ya Mutakabbir ya Allah ya Khaliq ya Allah ya Barik ya Allah ya Musawwir ya Allah ya Ghaffar ya Allah ya Wahhab Allah ya Razak ya Allah ya Fattah ya Allah ya Alim ya Allah ya Qabid ya Allah ya Basid ya Allah ya Ghafid ya Allah ya Rafi ya Allah ya Mu'iz ya Allah ya Muzil ya Allah ya Sami ya Allah ya Basir ya Hakam ya Allah ya Adlu ya Allah ya Latif Allah ya Khabir ya Allah ya Halim ya Allah ya Adim ya Allah ya Ghaffur ya Allah ya Syakur ya Allah ya Kabir ya Allah ya Hamid ya Allah ya Muqit ya Allah ya Hasib ya Allah ya Jalil ya Allah ya Karim Allah ya Raqib ya Allah ya Mujib ya Allah ya Wasi ya Allah ya Wadud ya Allah ya Majid. Oke, terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Terima kasih.